Prosesor Cyrix. Prosesor ini sempat terkenal atau populer pada masanya. Bahkan prosesor ini mampu bersaing dengan prosesor-prosesor terkenal seperti Intel dan AMD. Lalu, kenapa saat ini prosesor Cyrix menghilang? Mari simak penjelasan tentang Cyrix pada video ini. Pertama kali mikroprosesor dikenal pada tahun 1971 oleh Intel Corp, yaitu mikroprosesor Intel 4004 yang mempunyai arsitektur 4 bit dengan penambahan beberapa periferal, memori, piranti, I/O, dan sebagainya. Mikroprosesor 4004 diubah menjadi komputer kecil oleh Intel. Sekitar tahun 1989, Intel meluncurkan i80-486DX, seri yang tentunya sangat populer. Peningkatan seri ini terhadap seri 80386 adalah kecepatan dan dukungan FPU internal dan skema clock multiplier. Seri i486DX2 dan iDX4 tanpa tambahan instruksi baru. Karena permintaan publik untuk prosesor murah, maka Intel meluncurkan seri i80-486SX yang tak lain adalah prosesor i80-486DX yang sirkuit FPU-nya telah di-disable. Seperti yang seharusnya, seri i80-486DX memiliki kompatibilitas penuh dengan set instruksi chip-chip seri sebelumnya. AMD dan Cyrix kemudian membeli rancangan prosesor i80-386 dan i80-486DX untuk membuat prosesor Intel compatible, dan mereka terbukti sangat berhasil. Inilah yang disebut proses cloning. AMD dan Cyrix tidak melakukan proses perancangan vertikal atau berdasarkan sebuah chip seri sebelumnya, melainkan berdasarkan rancangan chip yang sudah ada untuk membuat chips yang sekelas. Cyrix Corporation adalah salah satu pengembang mikroprosesor yang didirikan pada tahun 1988 di Richardson, Texas, sebagai pemasok spesialis koprosesor matematika performa tinggi untuk mikroprosesor 286 dan 386. Perusahaan ini didirikan oleh mantan anggota staf Texas Instruments (TI) dan memiliki hubungan yang panjang namun bermasalah dengan TI sepanjang sejarah. Pendiri Cyrix yaitu Jerry Rogers agresif merekrut insinyur dan mendorong mereka. Akhirnya merakit sebuah tim desain kecil namun efisien 30 orang. Cyrix bergabung dengan National Semiconductor pada tanggal 11 November 1997. Yang kemudian diakuisisi oleh VIA pada 1999, dan berikut ini merupakan perkembangan prosesor Cyrix. Produk pertama yang dihasilkan oleh Cyrix Corporation adalah FPU dengan arsitektur x87. FPU adalah singkatan dari Floating Point Unit, merupakan sebuah prosesor bantu bagi prosesor utama, khususnya untuk membantu perhitungan bilangan yang bersifat floating point. FPU memiliki arsitektur x87 dan merupakan prosesor bantu bagi prosesor utama dengan arsitektur x86. Produksi Cyrix tersebut diberi merek Fastmark. Fastmark yang pertama kali diproduksi adalah 83D87 dan 83S87, merupakan FPU yang kompatibel dengan CPU 386 dan 50% lebih cepat daripada Intel 80387. Sementara prosesor utama Cyrix yang pertama adalah 486 SLC dan 486 DLC, diproduksi pada tahun 1992. Meskipun menggunakan kode 486, benarnya prosesor ini kompatibel dengan Intel 386SX dan 386DX. Hanya saja telah diberi tambahan L1 cache dan beberapa instruksi 486. Jadi CPU Cyrix 486 ini bisa dikatakan belum murni 486, melainkan 386 setengah. Akhirnya Cyrix juga memproduksi Cyrix CX 486S dan Cyrix CX 486DX yang benar-benar kompatibel dengan 486. Hanya saja produk AMD sudah lebih dahulu membanjiri pasar sehingga produk Cyrix ini hanya dipandang sebelah mata. Akhirnya prosesor Cyrix lebih banyak digunakan untuk komputer murah atau digunakan untuk mereka yang ingin mengupgrade prosesor saja dari 386 ke 486. Pada tahun 1995, 3 Pentium belum dirilis, Cyrix terlebih dahulu mengeluarkan Cyrix CX 5X86 M1SG yang sebenarnya adalah 486 setengah. Prosesor ini memiliki kecepatan 100, 120, atau 133 MHz
yang menghasilkan kinerja yang sebanding dengan Pentium yang berkecepatan 75 MHz. Akhir tahun 1995, Cyrix mengeluarkan prosesor yang bakal menjadi prosesor terbaik mereka, yaitu Cyrix 6X86. Cyrix 6X86 (M1) ini sebenarnya lebih cepat dibandingkan Pentium 166, sehingga sering disebut Cyrix P166 Plus. Karena alasan itu pula lah Cyrix dengan percaya diri mematok harga prosesor ini lebih mahal dibandingkan Intel Pentium 166. Namun sayangnya, FPU untuk seri 6X86 ini kalah dibandingkan Intel Pentium. Bukan dari sisi performa, melainkan karena kurangnya instruksi pipeline. Sayangnya, pada saat itu sedang populer game dengan genre 3D FPS, First Person Shooter. Contohnya Quake. Game semacam ini membutuhkan FPU yang cepat untuk melakukan kalkulasi koreksi perspektif. Akibatnya, para vendor PC lebih senang memiliki prosesor Intel yang memiliki FPU lebih baik karena PC mereka menjadi lebih kompatibel dengan game FPS. Kemudian Cyrix merilis 6X86 yang direvisi dengan lebih sedikit daya dan 6X86MX (M2) ditambahkan instruksi MMX dan L1 CAS yang lebih besar. MII berdasarkan desain 6X86MX tidak lebih dari perubahan nama dimaksudkan untuk membantu chip bersaing lebih baik dengan Pentium 2. Tahun 1996, Cyrix memproduksi sebuah produk unggulan lain, yaitu CPU bernama MediaGX yang menggabungkan beberapa komponen terpisah, termasuk audio dan grafis, ke dalam satu chip. Prosesor ini berbasis pada teknologi 5X86 yang sudah tua. Prosesor ini berjalan pada 120 atau 133 MHz. Versi terakhir dari MediaGX ini dapat berjalan dengan kecepatan yang mencapai 333 MHz. Performa prosesor MediaGX mendapat kritik keras, tetapi karena harganya yang relatif murah, prosesor ini bisa diterima pasar. Pada bulan Agustus 1997, Cyrix merger dengan National Semiconductor, perusahaan yang memiliki beberapa paten bersama dengan Intel. National Semiconductor sebenarnya memproduksi RAM, tetapi karena proses manufaktur RAM dengan prosesor mirip, merger ini dianggap masuk akal dan bakal saling menguatkan. Mikroprosesor Cyrix yang terakhir adalah Cyrix MII strip 433GP yang bekerja pada 300 MHz (100 x 3) dan dilakukan lebih cepat dari yang K6/2 strip 300 AMD atas perhitungan FPU. Namun, chip ini secara teratur diadu aktual prosesor 433 MHz dari produsen lain. Dapat dikatakan ini membuat perbandingan yang tidak adil. Meskipun saat itu langsung diundang oleh pemasaran Cyrix sendiri, National Semiconductor menjauhkan diri dari pasar CPU. Dan tanpa arah, para insinyur meninggalkan Cyrix satu persatu. Namun ternyata National Semiconductor lebih memprioritaskan produksi chip murah seperti MediaGX. Entah karena meragukan kemampuan Cyrix atau karena takut bersaing dengan Intel, ya kemudian National Semiconductor pun menjual Cyrix ke FIA. Walaupun perusahaan ini berumur pendek dan nama mereka tidak lagi aktif digunakan oleh pemiliknya saat ini, persaingan Cyrix dengan Intel menciptakan pasar untuk anggaran CPU yang memotong harga jual rata-rata PC, dan Intel akhirnya terpaksa melepaskan jajaran Celeron dari anggaran prosesor.
dan memotong harga prosesor yang lebih cepat agar dapat lebih cepat untuk bersaing. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah memberi kami kesempatan untuk memberi sedikit ilmu pengetahuan kepada kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.